Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Waduh Pak, Kasihan berarti Bu. saya balik Pak, saya balik sekarang. Ya, sekali lagi untuk closing ya, sekali lagi kita berterima kasih selaku yang apa ya, maksudnya saya nggak dituakan, saya pakai ya. Selain mengucapkan terima kasih, kami juga mohon maaf kalau tadi mungkin ada sedikit nada tinggi, nada rendah. Niatnya kita baik Pak Sigit, Pak Sri, niatnya kita baik ya. Jadi moga-moga ini benar. Dan tadi beberapa yang memang faktanya kami temukan, ya kami akan sampaikan apa adanya, tanpa kami potong, tanpa kami tambahi, ya gitu. Insya Allah begitu. Ya. Loh, justru itu saya kan matur apa adanya. Tapi memang nanti kalau kita tidak berada, tapi kalau misalnya sampai ke ranah hukum yang nanti sangat berkualitas atau berkelanjutan itu bukan seribu foto, tapi yang juga ijazah asli. Itu Terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Diva, Dr. Diva. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Waduh Pak, Kasihan berarti Bu. saya balik Pak, saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh data Pak, akademik Bapak. ini berhubungan dengan dilaporkannya mereka. Nggak, maksudnya Bapak, Enggak, ya saya- Bapak kan saya bukan tanya, Pak, presiden. Bukan Bapak, ya kan bukan pejabat publik. Ya, betul. Izin Bapak. Kan dokumen itu melekat Pak, tidak tiba-tiba ditarik. Ya dipakai. Itu kita UGM sudah selesai dengan prosesnya. Bahwa dia lulus. Nah, sekarang begini Pak, Ijazah dia yang pegang. Begini. Dia gunakan itu tanggung jawab. saya tidak mau berdiskusi itu. Saya Iya, berdiskusi. kalau Bapak tidak mau berdiskusi, saya juga bisa juga. Saya mengajukan ini. Saya ingin katakan. Nah, iya, nggak usah diskusi. Indonesia. Silakan Pak. Waktu itu pernah mencalonkan diri Saya tahu. anggota DPR. Ini yang Saya hasil tahu, kami kan, Pak? Dan saya berikan ijazah SMA saya. Ini kok ribut ribut saja. Ada seseorang yang menanyakan itu jurnalis atau apa datang ke SMA saya. Ini ya, ini artinya di bawah. Ya kan, Bapak, ini tembusan yang kami juga berikan. Pak, sekarang saya mau tanya Pak. Kami PPID ada, bukan mewakili rektor Pak Janes, ada standar khusus, standar limanya nanti kami berikan. Oke, sebentar. Di fakultas ada PPID. Itu kan ini di kami. Bapak mau kemana di sana? Tapi di fakultas nggak ada. Ada PPID pelaksanaan tapi ya. Menurut UGM? Sebenarnya sesimpel ini. Ini Bapak ini mau diskusi soal dialog sama saya. Total SKS-nya berapa? Dari kedokteran. Nah. Jangan Iya. dari Cepetan biar dicek. Berapa total? Quick. Saya udah. Transkrip nilainya ada tanda tangan dekan nggak? Tulisan tangan atau tulisan ketik? Terus ini lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Cukup ya, Oh nggak, makanya kita tanya. Sebentar. Sekarang saya berhak untuk tidak menjawab. The devil's in the details. Bapak tadi ngomong substansi masalahnya, makanya dia maju. Katanya kan Kalau Bapak nggak ngomong substansi, hanya terima surat, selesai. total SKS-nya berapa? Dia yang tanya. Tapi saya udah dapat jaminan lulus. Iya. Total SKS berapa?
Saya tidak akan masuk di Transkrip nilai tanda tangannya tuh Ya, enggak? saya Kalau dekan bertanya. pembantu dekan. Tulisan Makanya tangan. ini juga adu kepandaian dengan Ini saya. tulisan tangan. Dia ngelihat pasal 18 itu lain lagi. Tanya lagi. Pak, Bapak sebut pasal berapa undang-undang? Saya bisa sebut. Transparansi. Pertanyaannya sudah jelas. Rektor UGM tanggal 22 Mei Kayaknya ngajak ribut sama meyakini. Percaya nggak sains meyakini? Enggak cuma orang biarin aja biar rame-rame. Saya mengatakan 15 April ketika sampean bertiga datang, kami terima di Fakultas Kehutanan. Sudah. Pak jangan pakai telunjuk Pak, nggak bagus. Enggak, saya enggak tunjuk. Jangan pakai telunjuk nggak sopan. Ini Begini Pak, tadi begini ya. Jadi Sebaliknya juga Roy tidak tapi kalau misalnya saya saling mengerti, bisa saling paham lah. Saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan. Sebagian mereka kalau saya jelaskan apa yang saya jelaskan, mereka juga pasti bisa menerima juga gitu ya. Jadi ini yang artinya bisa memahami gitu. Jadi itu adalah karena kita dalam satu framework yang sama bahwa itu adalah digital image processing. Nah, saya sendiri sebetulnya belajar digital image processing itu melalui proses yang sejak dari analog sampai ke digital murni ya, dari analog sampai digital murni. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Yang memalsukan sama yang punya di BUI ataupun jarak kalau terbukti sama ratakan gak orang besar kecil sama di mata hukum masyarakat menunggu. Nah, membela pembohong itu harus berbohong ya. Orang cerdas kalau bohong jadi mendadak linglong bicaranya nggak sesuai fakta yang terjadi sebenarnya. Nah, yang dikatakan juga penegak hukum sudah menjadi kerbau penguasa setelah hidungnya dikasih tali untuk mengikuti aturan penguasa ini nyata. Dari panggung sandiwara, penguasa yang telah menebar jabatan terhadap mereka dengan tujuan untuk melindungi kejahatan yang dilakukan oleh penguasa Abu Jahal ya. Kok begitu rumit ya? Ada yang disembunyikannya. Nah, manusia itu kalau tidak jujur pasti akan kehabisan bahan kalaupun memberi jawaban. Yang jawabannya ngangguk ngawur ya. Seperti bapak yang di UGM itu botol-botol. Nah, pengadilan rakyat saat ini sudah berjalan. Pasti kebenaran akan menang. Kalau sudah terima cuan untuk berbohong pun ya. UGM kok pekok-pekok ya. Apa tidak malu sekolah prestisius di UGM kok jadi gibul, semua memalukan. Tangkap saudara Praktikno, Ova dan lain-lain yang terlibat miskinkan bila terindikasi korupsi. Adili Jokowi makjulkan Fafa. Nah, bisa juga ijazah palsu pengadilan isu yang lebih besar memang isu utang negara tenggelam dengan ijazah palsu proyek mengastrus hilang dari layar perdebatan, padahal itu bagian paling besar mengaruhnya terhadap keuangan negara dan membuat efek kehidupan ekonomi rakyat saat ini, utama negara dari kereta cepat dan IKN perlu dipertanyakan. Nah, kalau palsu yang jelas mublek ya, makanya nggak kelar-kelar. Yang punya ijazah takut dicecar hakim. Palsu ya. Yang membela palsu jangan bingung ya. Bisa dijawab. Nah, yang dikatakan juga termulpatik ya. Kuning bikin jengkat, mulutnya ditampar saja. Nah, jebloskan jangan jaga NKRI. Nah, pengkhianat dan penjilat hukum mati saja seharusnya. Luar ya, bisa apa yang sudah mereka lakukan dengan membodohi dan membuat bodoh semua orang di Indonesia ini. Nah, yang lebih membuat aneh ya, bahwa pernyataan Egy saat bertemu Jokowi dan langsung perintahkan Arjudan untuk telepon Kapolri agar Kapolda terbitkan RJ.
terbukti cepat RJ terbit ya. Semoga ijazahmu segera terungkap Jokowi, amin. Nah, rakyat Jalata ya apresiasi Rektor UGM yang waras bantu membuktikan kebenaran sama RRT yang otaknya pada jenius membuktikan berdasarkan ilmunya, tidak seperti kuasa hukum si Jokowi pada tolol dablek tidak waras, yang penting dibayar sama si Jokowi. PKI bela pembenaran, biar benar bohong tidak bisa ditutupi. Nah, secara logika ya, kalau ijazah si Jokowi itu benar, kenapa harus para pengacara sampai mengeluarkan uang banyak karena tidak jujur, takut ketahuan, sudah kekenyangan disumpai uang. Nah, ini catatan para pendukung kepalsuan pendidikan kok begitu kusian muridnya lah ya. Nah, semoga Allah akan membuka tabir kebohongan untuk bangsa Indonesia yang damai dan berkejujuran serta bermoral. Nah, yang membuat keterangan laporan bohong ada hukumnya, apalagi masalah untuk NKRI kita. Sejarah Indonesia, mantan presiden bermasalah. Nah, ijazah palsu tidak bisa jadi asli. Yang jelas kasus ijazah palsu wakin sudah mulai ketahuan. Ya, enak banget ya. Mudahnya minta maaf, nggak sadar kalian krocok-krocok. Jokowi sudah bikin keributan di negeri ini. Kalian sudah nishia duit haramnya. Jokowi sudah kenyang dan sudah bikin masalah di negeri ini. Sekian maaf ya. Nah, yang punya juga yang memalaukan ijazah harus ditangkap dan penjara. Kalau semua termul yang bikin rusuh jangan dipenjara, kasihan. Kalau bisa kirim transmigrasi ke pulauan yang subur, contohnya Pulau Nusa Kambangan, itu lebih cocok. Nah, sesekali kalau ada debat aja mubah halal ya, halal selama 7 hari ke depan aja termul itu, biar Allah segera menjawabnya. Kalau bisa polisinya jangan harus dibui karena sudah lama menutupi kejahatan. Jokowi siapa yang menaruh benih maka dia harus bertanggung jawabkan dunia akhirat. Ya, ayo Pak Gatot, pimpin rakyat untuk revolusi melawan penjajah kedaulatan rakyat dan menghancurkan ideologi bangsa. Nah, udah tidak usah ya bertele-tele, pengadilan biar bicara mana yang salah, mana yang benar. Orang pintar goblok semua ya. Pihak UGM kalau di pengadilan yang wajib datang, kalau di duduk berhak di duduk usah diurusin ya. Profesor juga manusia ya, kalau masalah nama manusia masa dipertanyakan. Profesor juga punya nafsu, kalau ya nanya malaikat itu benar-benar menanyakan. Nah, seret ke ranah hukum para termul dari semua institusi yang terlibat ijazah palsu Mulyono ya. 3 tahun gepasin tipu-tipu masih aja ketahuan kejanggalan ijazah UGM. Nah, semoga RRT diberi kekuatan dalam berjuang membela kebenaran dan dalam lindungan Allah. Nah, jujurlah Bapak Jokowi biar cepat kelar ya. Kapan Indonesia adem ayem setelah hanya adanya ijazah palsu ya. Nah, Prof, itu tidak memakan makanan yang haram sebab ilmunya ingin bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau termul itu sudah bisa
Makanya barang yang busuk-busuk artinya ingin bahagia di dunia saja. Ya, salam dari NKRI harga mati.